شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimahullah, ya insyaallah kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga kita diistiqomahkan, diteguhkan di atas keislaman, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada penjelasan seperti ini, jemaah. Man mata 'ala al-islam wa sunnah mata 'ala khair kulli. Siapapun yang wafat di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia wafat di atas kebaikan yang sempurna. Maka kita berharap kita semua kelak ketika datang waktunya wafat, Allah wafatkan kita di atas keislaman dan jenazah kita sebagaimana diletakkan sunnahnya meletakkan jenazah. Bagaimana jemaah mengucapkannya? Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya. Ketika meletakkan jenazah ke liang lahat itu, kita disunahkan mengucapkan dengan nama Allah dan di atas agama dan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini adalah salah satu bukti kita berusaha, ya, untuk selalu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak salawat, dan yang paling penting adalah belajar sunnah-sunnahnya dan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini jemaah sekalian, tema kita itu tentang kaidah-kaidah dasar di dalam Islam, ya. Jadi kita akan pelajari, kita akan sebutkan kaidah-kaidah pokok di dalam ajaran Islam, yang mana kaidah-kaidah ini akan memudahkan kita, sedikit banyaknya akan memudahkan kita dalam memahami syariat Islam ini. Jadi akan disebutkan kaidah-kaidah, ya. Bahasa kita kaidah, ya, nggak ada bahasa lain. Kaidah atau apa istilahnya, qawaid, batasan-batasan yang di sini membantu kita di dalam menerapkan, dalam menjalankan syariat di dalam agama ini. Langsung saja jemaah sekalian, kita mulai. Kaidah yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah kaidah ini berbunyi seperti ini. Waniyatu syartul lisairil amal. Ketahuilah bahwasanya niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Biha salahu wal fasadu lil amal. Dengannya suatu amalan menjadi baik ataupun rusak. Nah, dari kaidah yang sederhana ini, dari bunyinya saja kita paham bahwa niat itu adalah syarat sah, ya. Niat, maksud, tujuan, ya, motif, kemudian yang mendorong dari dalam diri seseorang untuk mengerjakan suatu amalan itu sangat bergantung nanti dengan hasil, apakah amalan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengannya, dengan niat ini menjadi penentu suatu amalan salih atau fasid. Amalan ini bisa diterima atau juga tertolak, rusak dikarenakan salah niat.
beramal. Di sini ada penjelasan wa hadhil qa'idatu anfa'ul qa'id wa ajalluha. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dan yang sangat agung. Wa tadkhulu fi jami' abwabil ilm, dan kaidah ini masuk dalam semua bab cabang ilmu dalam syariat. Jadi bukan cuma mau sholat, Pak. Niat ini masuk dalam semua bab ilmu, semua bab amal. Bukan cuma mau sholat, harus niat. Tapi niat itu harus benar di semua amalan kita. Ya, niat itu harus benar di semua amalan kita. Karena ini menjadi penentu nanti apakah amalan tadi sah atau tidak, dan juga bisa menjadi penentu amalan ini pahalanya besar atau kecil. Itu bergantung dengan niat, ya. Fasalahul a'malil badaniyah wal mali a'malul qulub wa a'malul jawari innama huwa binniyah. Maka keabsahan, kesahan amalan harta, amalan badan, amalan hati itu bergantung dengan niat. Wa fasad hadzal amal bi fasadin niyyah, dan rusaknya amalan-amalan ini juga tergantung dengan niat. Niat yang penting. Wa idza shahhat niyyatu shahhatul aqwal wal a'mal. Jika niat itu benar, jika niat tujuan seorang hamba mengerjakan amalan ini benar, shalahatul aqwal wal a'mal, maka amalan yang berupa ucapan dan juga perbuatan juga dianggap benar. Wa idza fasadatin niyyatu fasadatul aqwal wal a'mal, dan sebaliknya. Kalau niatnya salah, niatnya rusak, maka amalan yang berupa ucapan dan perbuatan juga menjadi tidak sah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Hadis yang berapa ini? Hadis yang ke-1 dari Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama, hadis yang mengatakan bahwa potongan hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung dengan niat. Nah, jadi amalan itu bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan dibalas sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, mari perhatikan motif kita ketika mau beramal. Perhatikan tujuan kita mau beramal. Tujuan kita beramal ini untuk siapa dan untuk apa? Ya. Benar, orang lain tak bisa nilai hati kita, orang lain tak bisa tahu isi hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap niat di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak ada yang bisa menyembunyikan niat, tidak ada yang bisa bermain-main dengan niat, tidak ada yang bisa mengelabui Allah dengan niat di dalam hatinya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niat di dalam hatinya. Simpel dan sederhana jemaah, kalau niatnya karena Allah, akan Allah balas kebaikan untuknya. Sebaliknya, kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu yang dia dapatkan. Karena kelanjutan dari sini apa ada bang? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang dia dapatkan. Ya kan? Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Kata Nabi dilanjutkan, dan barang siapa yang niat hijrahnya karena mencari dunia, ya, ataupun karena mencari perempuan yang akan dia nikahi, maka itulah yang dia dapatkan. Jadi pegang masalah ini, dan ini harus diulang-ulang karena niat itu berubah-ubah juga. Niat itu berubah-ubah. Kita keluar dari rumah pengen datang ke masjid, sholat berjamaah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan ketemu teman, kemudian dia sedikit nyanjung kita, sedikit memuji kita, langsung sedikit berubah niatnya. Ya, pengen ke masjid tadi supaya dapat pujian. Nah, misalkan begitu. Terus nanti belum lagi berubah lagi warna niat itu. Ya. Ingin disanjung,
ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang alim, ya, dan yang lainnya. Jadi pembahasan niat ini gak ada batasannya. Setiap orang wajib dia memperhatikan niat, karena itu yang akan berpengaruh dengan kondisi dia nanti di sana. Kondisi alam kuburnya itu bergantung dengan niat yang dia lakukan di dunia ini, jemaah. Ya. Kalau niatnya ibadah, maka ibadah yang dia dapatkan. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dunia tadi, kebetulan saya tokoh agama di sini, kalau nggak datang ke masjid, gak enak nanti apa kata orang. Kebetulan saya tokoh masyarakat di sini, kalau nggak ikut berjamaah di masjid, nanti apa kata orang? Nah, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia sudah capek, bisa jadi dia jalan kakinya lumayan ke rumahnya ke masjid ini, belum lagi kadang gerimis, hujan basah, belum lagi naik motor dia misalkan harus beli bensin. Seharusnya tadi udah capek kerja siang, terus sore ini habis maghrib bisa pulang dulu ke rumah istirahat sama keluarga, ini kumpul lagi di masjid ikut pengajian. Ini akan rugi jemaah sekalian kalau kita tidak perhatikan niat. Ya, mari ini ajakan bersama, terutama untuk yang berbicara ini, luruskan niat. Perhatikan niat. Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa niyatul laha martabatan. Niat itu punya dua tingkatan, ya, ada dua penjelasan. Ihdahuma tamyizul ibadah 'anil ibadah, atau al-ibadah 'anil 'adah, ya. Niat itu berfungsi sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu adalah niat. Seperti apa di sini? Wa dzalika anna shauma misalan huwa tarku ta'ami wa syarabi wa nahwihima. Seperti makna puasa itu kan tidak makan tidak minum, ya. Puasa itu kan tidak makan dan tidak minum. Lakin taratan yatrukul insanu 'adatan min ghairi niyatin taqarrubi ila Allah 'azza wa jalla. Kadang ada orang enggak makan dan minum niatnya bukan karena ibadah. Ada orang yang enggak makan dan minum niatnya apa? Ya, tujuannya lain. Apa untuk diet, apa untuk yang intinya tujuannya lain selain ibadah. Wataratan yakunu ibadah, dan ada juga yang dia tidak makan dan minum niatnya untuk ibadah. Jadi kita jelaskan ada dua orang dari subuh sampai maghrib nggak makan, dua-duanya nggak makan, nggak minum. Dan kita sebutkan ada perbedaan niat di antara keduanya. Yang satu niatnya itu puasa sunnah. Dia nggak makan, nggak minum, nahan makan, nahan minum karena dia puasa sunnah. Yang satu kenapa nggak makan dan minum? Karena hari itu jatuh jadwal dia diet misalkan. Diet dia hari itu nggak makan dan minum. Sama-sama lapar, sama-sama lapar. Sama-sama haus, sama-sama haus. Yang beda apa jemaah sekalian? Pahalanya yang beda. Yang satu niatnya ibadah, dia diganjar pahala, nggak makan dan minum karena Allah. Dan yang satu yang karena urusan dunia, yaitu yang dia dapatkan, bukan bernilai ibadah. Dari sini jemaah Allah, jadi niat itu membedakan antara ibadah dan adat. Apa itu adat? Rutinitas kebiasaan kita sehari-hari. Pakai baju, ya, kemudian berpenampilan bersih, kemudian makan, minum. Ini adalah adat, ya, perkara duniawi. Minum, makan, ini perkara duniawi. Tapi dia bisa bernilai ibadah ketika kapan? Ketika diniatkan untuk ibadah. Makanya ada penjelasan sangat rugi orang-orang yang gak bisa mengumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya, ya. Sedangkan di dunia ini banyak sekali hal-hal yang bisa bernilai ibadah itu diiringi dengan niat. Kenapa makan? Kenapa minum? Karena niatnya untuk apa? Supaya kuat untuk cari nafkah. Cari nafkah itu ibadah tidak? Ibadah kalau niatnya untuk ibadah. Kenapa dia tidur? Supaya siap-siap untuk nanti sholat malam, bangun tengah malam di sepertiga malam yang terakhir. Maka dia tidur dulu, mau sholat tahajud, qiyamul lail.
Jadi tidurnya bernilai ibadah. Jadi jamaah Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang bisa bernilai ibadah ya, karena kita lupa niat. Jadi kita keluar rumah aja cari nafkah, kerja, tiap hari kita kerja, berangkat pagi pulang malam, itu bernilai ibadah kalau diiringi dengan niat. Apapun pekerjaan kita, yang penting halal. Keluar rumah, cari nafkah, ngasih makan anak istri, itu ibadah. Tapi jarang kita perhatikan karena masalah niat. Karena kita menganggapnya ini sebagai apa? Kebiasaan saja, kewajiban saja sehari-hari. Padahal bisa bernilai ibadah. Apa kata Rasulullah? Hatta luqmata ya tarudduha ila fami imra'atik fa ujirta 'alaiha. Kata Nabi sallallahu. Bahkan satu suapan saja yang kamu masukkan, yang engkau berikan kepada istrimu, itu bernilai sedekah bagimu. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi niat. Dan juga ada pembeda, misalkan masalah mandi ya, mandi bainal ghusl ya, wal ghusli 'adatan yaumiyan. Dan juga pembeda antara mandi wajib dan juga mandi biasa. Ada orang yang sama-sama mandi tapi tujuannya beda. Sama-sama basah badan dia tapi hasilnya beda. Yang satu niatnya mandi sehari-hari ya karena hilangin panas, capek, dan yang satu niatnya mandi wajib. Dan ini yang berubah adalah niat ya. Kemudian asali penjelasan yang kedua, tabiyyizul ibadati ba'daha min ba'din. Niat itu pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Fa ba'daha fardhu 'ain wa ba'daha fardhu kifayah. Sebagian ibadah itu ada yang hukumnya fardhu 'ain dan juga sebagiannya fardhu kifayah. Wa ba'daha ratibah aw witr wa ba'daha sunanul mutlaqah. Fala budda min at-tamyiz. Dan sebagian ibadah itu yang ada hukumnya sunnah muakkadah dan ada yang hukumnya sunnah mutlak. Apa yang membedakan jemaah? Niat. Sama-sama 2 rakaat, yang bedain apa? Niat. Yang satu ngerjain sholat wajib, yang satu ngerjain sholat sunnah. Apa yang membedakan? Niat. Jadi niat itu pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah ini harus dibedakan. Kalau itu wajib berarti niatnya harus wajib. Kalau sunnah niatnya juga harus sunnah. Ingat, semua amalan harus memiliki niat. Harus ada niat. Tidak boleh nggak ada niat. Gimana mau sholat kok kosong nggak ada niat? Gerak-gerak aja, takbiratul ihram saja, tanpa ada niat di dalam hatinya, tanpa ada azam di dalam hatinya ya untuk mengerjakan. Dia ini mau sholat wajib atau sholat sunnah? Harus tampak di sana. Jangan kan begitu ya, puasa Ramadan saja harus ada niat ya, puasa Ramadan bahkan dikatakan niat itu harus di malam hari. Itu nanti lah insya Allah ya pembahasan tentang Ramadan ya, yang menjelang Ramadan. Kalau memang ada kesempatan kita bahas juga fikih Ramadan insya Allah ya. Nah intinya jamaah Allah, kita semua perhatikan niat itu adalah menjadi penentu suatu amalan diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antakuna niyyatuka ikhlas lillahi ta'ala, maka hendaklah niatmu senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatmu hanya untuk Allah ya. Begitu juga jamaah sekalian dalam semua ibadah yang kita lakukan, baik zakat, puasa, i'tikaf, wal hajj wal umrah, fardun wa kullin dan yang lainnya, puasa, i'tikaf, haji, umrah dan semua amalan-amalan yang lain, hendaklah luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Aw kadzalika fi a'mali dan juga berupa amalan-amalan seperti wan nikah, kemudian al-akal wasyarab, makan, minum, nikah, mencari harta, iktisabul mal wal waqti, bahkan bercampur dengan istri, itu juga harus diluruskan niatnya. Jadi semuanya ala kulli hal, niat itu menjadi penentu suatu amalan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ya kaidah yang pertama yang ingin kita sampaikan. Nah, sengaja tidak kita sebutkan secara terperinci ya, karena kita ingin mengambil secara keseluruhan saja ya, tidak terperinci per setiap kaidah. Ini kita paham bahwa semuanya amalan itu bergantung dengan niat, tujuan kita beramal. Yang kedua, kaidah yang kedua, ad-dinu mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa tar'id al-qaba'ih. Agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Fi jalbiha wa tar'id al-qaba'ih. Di dalam perkara mengambil manfaat dan menolak mudarat. Jamaah kaidah ini, bunyi kaidah ini yang lain adalah asy-syari' la yaqulu illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa 'amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Bunyi di antara bahasa lain dari syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan suatu syariat yang berupa kewajiban melainkan mendatangkan kemaslahatan, ya, mendatangkan kebaikan. Dan tidaklah syariat melarang sesuatu kecuali perkara-perkara yang akan mendatangkan kerusakan. Bahasa kita yang sederhana jemaah sekalian, ad-dinu mabniun 'alal masalih. Agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Jadi semua syariat di dalam agama ini itu pasti mengandung kebaikan. Apa maslahat? Kebaikan. Itu arti maslahat. Dan kita tahu dalam agama ini ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Dan wajib kita tanamkan di dalam iman kita, dalam benak kita. Semua yang diperintahkan oleh Allah yang di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW itu pasti terdapat apa? Kebaikan, terdapat kemaslahatan kalau dilakukan. Nah, ini membuat kita tidak jadi beban ketika kita mengerjakan suatu syariat, mengamalkan perintah. Gimana mau jadi beban kita ngamalin syariat ini? Kebaikannya untuk kita, kebaikannya itu kembali ke kita jamaah sekalian. Jadi ubah cara pandang kita bahwasanya semua perintah itu terdapat kemaslahatan. Gak mungkin Allah menetapkan perintah tapi merugikan. Tidak mungkin Allah menetapkan ini wajib, ini harus dilakukan, jangan ditinggalkan. Tujuannya hanya untuk memberatkan hamba-hambanya. Tujuannya hanya untuk merugikan hamba-hambanya. Ini tidak mungkin. Dan sebaliknya, tidaklah Allah melarang, mengharamkan. Kita kan tahu syariat ini ada yang halal, ada yang haram. Di dalam Al-Quran ada larangan, dalam hadis ada larangan. Dan wajib kita tanamkan dalam cara pandang kita bahwa semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya itu terdapat kemudorotan. Di dalamnya itu ada keburukan kalau kita lakukan. Makanya Allah melarang kita untuk mengerjakannya. Ya. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita akan merasa tidak jadi beban menjalankan syariat ini. Ya. Bukan jadi kewajiban yang memberatkan, dan juga kita nggak berpandangan Allah melarang kita karena Allah bakhil sama kita, Allah pelit sama kita. Jangan sekali-kali beranggapan perintah ini menyulitkan kita dan larangan ini juga menyulitkan kita. Tidak. Ingat dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma an nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tadzalamu, janganlah kalian berlaku zalim kepada Allah. Allah menafikan, Allah mengingkari, Allah meniadakan sifat zalim. Maka Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka termasuk menetapkan perintah di Al-Quran, itu tujuannya tidak akan menzalimi hamba. Dan melarang yang ada di Al-Quran dan hadis itu juga tidak akan menzalimi seorang hamba. Dari sini jamaah sekalian, apa hasilnya? Kita senantiasa husnuzon, persangkaan yang baik kepada
Pada Allah Subhanahu wa taala, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih, kata Rasulullah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon sama Allah. Ya Allah, capek, kenapa harus ada salat 5 waktu ya Allah? Ini suudzon. Ya Allah, ini pertanian. Selama 1 tahun atau berapa bulan saya yang nanam, saya beli pupuk, saya yang ngairin. Pas panen, kok langsung saya bayar zakat? Saya nabung emas, nabung perak, hasil saya bertahun-tahun, kok saya harus wajib bayar zakat? Ini adalah contoh-contoh gambaran orang yang suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian ya, senantiasa selalu kita ulang-ulang, kita ingatkan semua perintah di sana mengandung kebaikan untuk kita. Hadil aslul azim wal qa'idatul 'ammah yadkhulu fiha ad-din kulluh. Fa kulluhu mabniun 'ala tahsil al-masalih fi din wa dunya wal akhirah. Maka semua syariat itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan di dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Wa 'ala daf'il madari fi din wa dunya wal akhirah. Dan syariat ini tujuannya apa? Untuk menolak, untuk menjauhi semua yang membahayakan, keburukan di dunia, di agama, di dunia dan di akhirat. Jadi semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya jemaah sekalian adalah untuk memberi kebaikan bagi hamba-hambanya Allah di dalam dunia mereka, agama mereka dan akhirat mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bertauhid. Maka orang yang bertauhid itu akan membawa kebaikan untuk dunia dia. Mudah sekali jemaah sekalian bedain orang yang bertauhid sama yang tidak. Orang yang bertauhid, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal, dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Saya mau dagang hari ini. Maka perkara laris atau enggak, laku atau enggak dagangan itu, yang penting dia berusaha dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka membuat dia mudah. Ya. Adapun orang yang lawannya berbuat syirik, dia akan capek-capek mendatangi dukun, kemudian mencari penglaris, belum lagi harus ada amalan yang dia lakukan, belum lagi harus ada seserahan yang dia berikan, belum lagi kalau dia lupa ada ancamannya dan yang lainnya. Ini perkara tauhid. Jadi jemaah sekalian ya, semua yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah perintahkan di dalam hadisnya itu membawa kemaslahatan untuk agama, untuk dunia dan untuk akhirat kita. Dan semua larangan ya, tujuannya adalah untuk menjauhi kita dari berbagai keburukan di agama, di dunia dan di akhirat kita. Allah melarang kita minum khamar. Allah melarang kita memabukan. Tujuannya apa? Apa artinya Allah pelit sama kita? Ya. Allah bakhil sama kita, katanya khamar itu enak. Katanya bahwa memabukan itu enak. Tapi kenapa dilarang di dalam agama kita? Jangan syariat kita. Ternyata dia membawa kebaikan untuk agama. Karena orang yang minum khamar itu agamanya bisa rusak. Ya, dia nggak boleh la taqrabus shalah wa antum sukara, kan kata Allah, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjadi sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk seperti itu. Ini kan berpengaruh dengan agamanya. Dunianya jelas dari segi medis, badannya rusak, ya kan, akalnya rusak, badannya hancur dan yang lainnya lah, kecanduan dan yang lainnya. Segi akhirat jelas, khamar itu salah satu khamar ini salah satu dosa besar, syurbul khamar. Bahkan Nabi mengatakan ya, ada 3 golongan yang mereka tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apa? Mudminul khamri, para peminum khamar, orang yang suka memabukkan. Nah, berarti dari sini larangan itu tujuannya adalah untuk menjauhi hamba dari keburukan ya, di dunia, di agama dan di akhiratnya. Jadi tinggalkan keburukan tadi. Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tujuannya bukan untuk mengekang ya,
Tujuannya bukan untuk membatasi kita, benar. Nabi mengatakan ad-dunya jannatul mu'min, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Rasulullah. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir, surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa sijnul mu'min, tapi dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena ini berkaitan dengan perkataan Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari sudut pandang manusia. Dikelilingi surga, termasuk surga itu harus ada ikhtiar, tawakal, dan itu memang kelihatannya nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita ini pengen nyantai terus masuk surga aja, ya, nyantai semuanya kita lakukan bebas masuk surga, pengennya gitu. Tapi ternyata harus ada aturan-aturan harus kita ikuti. Harus sholat 5 waktu, nggak boleh tinggalkan sholat, harus puasa Ramadan. Mereka nggak kenal, maksudnya mereka bebas makan dan minum kapanpun. Kalau kita di bulan Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian juga larangan-larangan yang lain. Kemudian kita harus bayar zakat. Kalau bapak sekalian sudah wajib nisabnya, haulnya keluarkan zakat, belum lagi haji, umroh dan yang lainnya. Belum lagi itu dari segi perintah, belum lagi dari segi larangan itu harus ditinggalkan. Jadi Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan, ya, disukai, gampang masuk neraka itu. Kerjain apa yang senang-senang, yang enak-enak, masa muda mau halal haram semuanya diambil, ya gampang tinggal masuk. Ya, jadi jemaah sekalian, sabar ya dalam menjalankan kehidupan dunia ini, karena memang rumah kita ada di sini ya mas sekalian. Kita harap kita kembali ke rumah di mana ayah dan ibu kita pernah masuk di dalamnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana tempat pulang kita, di sana rumah kita ya, orang-orang yang beriman. Nah, ini kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua, bahwasanya syariat agama ini semua yang membawa kebaikan ya. Di dalam perintah membawa kebaikan dan di dalam larangan ada keburukan ketika dilakukan. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddimul 'a'la minal masalihi. Apabila terdapat beberapa kebaikan yang saling bertentangan, maka dahulukan yang paling besar kebaikannya. Salah satu ini kaidah jemaah sekalian, kalau kita dihadapkan dengan beberapa pilihan dari suatu kebaikan dan tidak bisa kita ambil seluruhnya, maka pilihlah kebaikan yang paling besar. Ya. Tapi kalau bisa kita ambil semuanya, bisa kita jamak, bisa kita gabungkan, maka lakukan semuanya. Tapi kalau nggak bisa, maka kita harus memilih salah satunya. Sederhana saja contohnya supaya lebih mudah dipahami. Sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah dengan sholat wajib, mana yang kita dahulukan? Wajib. Makanya Nabi mengatakan ya, idza iqamati apa hadis bagaimana? Fala sholata illa maktubah. Apabila iqamah sudah ditegakkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Yang mana seperti ini ya. Jadi kalau iqamah sudah ditegakkan, kalau iqamah sudah dilakukan, maka tidak ada lagi yang namanya sholat kecuali sholat wajib. Makanya kalau kita masuk masjid mau qobliyah tapi sudah qomat di depan, maka kita nggak boleh qobliyah, langsung kerjain sholat wajib. Nah di sini salah satu gambar sederhana, ada dua kebaikan yang mau kita amalkan. Kita pengen ngambil sunnah dan wajib, tapi kalau darurat dalam kondisi itu kita harus milih. Maka dahulukan yang paling besar kemaslahatannya. Tentunya yang wajib, baru yang sunnah. Makanya orang kalau sudah masuk masjid, sudah qomat, jangan sholat qobliyah sendirian di belakang, tapi langsung masuk ke shaf, gabung sholat berjamaah bersama imam. Dan tidak ada lagi qobliyah bagi dia, kecuali kalau dia rutin boleh nanti dia qadha
setelah selesai sholat wajibnya. Itu bagi orang yang rutin ya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, misalkan kalau dia sudah masuk qobliyah, kemudian qomat, maka diperkirakan kalau dia perkirakan selesai sunnah ini nggak sampai buat dia masbuk dari wajib, selesaikan sunnah dia tadi. Sudah sujud yang terakhir, sudah tahiyat yang terakhir, qomat, batalin atau enggak ini? Cukup seperti itu. Selesaikan sunnah qobliyahnya, setelah itu baru ikut jamaah. Tapi kalau baru Allahu Akbar dalam masuk qobliyah kemudian qomat, batalkan sholat sunnahnya dan langsung kerjakan jamaah. Nah ini gambaran sederhananya ya. Jadi jamaah sekalian ya, kita kalau nggak bisa menggabungkan 2 amalan atau 3 amalan sekaligus dikarenakan kondisi-kondisi tertentu, maka pilihlah perbuatan, pilihlah amalan yang mengandung kemaslahatan yang paling besar. Maka di sini dikatakan ada 3 tingkatan ya. Apabila antara wajib dan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Termasuk sholat, termasuk semua amalan. Wajib sedekah, dahulukan sedekah yang wajib dulu. Nafkah wajib, dahulukan, baru infak yang sunnah. Ya, dahulukan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Karena bagaimanapun jemaah sekalian, pahala wajib itu lebih besar dibandingkan pahala sunnah. Ya. Jadi jangan tertukar ya, jangan kita tertipu dengan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Insya Allah nggak ada ya fokus qobliyah subuh tapi subuhnya nggak dia kerjain, tidak ada. Atau fokus sholat malam, sholat tahajud tapi subuhnya dia kesiangan. Ini kebalik kan, orang yang terbalik, tahajudnya nggak main-main, qiyamulailnya nggak main-main, tapi subuhnya jam 6. Ini kan orang yang kebalik. Harusnya wajib dulu baru dia sunnah gitu. Duhanya masya Allah, nggak 2 rakaat, 4 rakaat bahkan lebih. Tapi zuhurnya dia anggap bukan suatu yang wajib. Padahal wajib itu adalah keistimewaan yang luar biasa juga. Kadang kita ini menganggap yang istimewa itu yang sunnah. Ya. Kalau sudah kerjaan yang sunnah itu kayaknya baru pahala banyak gitu. Tapi nggak kita rasakan ketika mengerjakan yang wajib. Padahal yang wajib itu yang besar pahala. Wajib selesai baru tambah yang sunnah. Ya. Wajib selesai, wajib beres, aman semuanya, nggak ada kelewat, baru tambah yang sunnah. Jadi dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Kemudian kalau sama-sama sunnah, fa'inka dan maslahatan masnunataini qaddim afdhalahuma. Kalau dihadapkan dengan 2 sunnah, maka dahulukan yang paling afdol di antara 2 sunnah tadi. Sini diberikan contoh, fataqaddama ar-ratibatu 'ala sunnah wa sunnah 'ala al-nafl al-mutlaq. Maka dahulukan salat rawatib di atas salat sunnah yang mutlak. Jadi ada urutannya, sama-sama hukumnya sunnah, tapi ada tingkatannya juga. Ya. Maka kalau dalam sholat seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu yang kalau mau kita pegang dalam sehari semalam, pegang itu. Ya. Jadi barang siapa yang menjaga qobliyah 10 rakaat dan 12 rakaat qobliyah ba'diyah, Allah bangunkan istana baginya di surga, qobliyah ba'diyahnya, dibandingkan sholat sunnah mutlak yang lain. Kemudian wa yuqaddimu ma fi naf'un muta'addid kat-ta'lim. Kemudian juga dahulukan amalan sunnah yang manfaatnya itu untuk kebanyakan orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Kat-ta'lim, ya. Taklim seperti ini, mengajarkan, mengingatkan manusia tentang halal, haram, akhirat. Ini buat kemaslahatan untuk dia dan orang lain. Kemudian wa'iyadatil marid, menjenguk orang sakit, ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah, wa nahwiha, dan yang lainnya. Ala man nafa'ahu qasirul kasolatin nafilah, dibandingkan amalan-amalan sunnah yang pahalanya atau kebaikan itu hanya untuk dia sendiri, seperti sholat sunnah, zikir dan yang lainnya. Misalkan kita nggak bisa lakukan semuanya, kita pengen tadarus baca Quran, ini kan pahalanya untuk kita jemaah baca Quran. Kebetulan ada dengar ada tetangga yang meninggal, ini sama-sama amalan sunnah. Mana kita dahulukan? Yang manfaatnya itu untuk yang dia, dan juga untuk orang lain. Nah itu maksudnya. Jadi pilihlah amalannya. Diperkirakan amalan ini nggak terbatas untuk dia sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya.
Ini kalau berbicara dalam kondisi harus memilih, kalau tidak ya ambil semuanya. Baca Quran lanjut, ya, zikir lanjut, zikir pagi petangnya lanjut, bantu orang lain juga tetap lanjut. Ini berbicara idealnya. Tapi kan karena dalam waktu tertentu kita harus pilih. Tapi yang terakhir, wajibul tazahamul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan kebalikannya, apabila terdapat dua keburukan yang saling berkumpul, maka yurtakabul adna minal mafasidi, maka lakukanlah keburukan yang paling ringan, kerjakanlah keburukan yang paling kecil. Jadi kebalikan dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalau terdapat beberapa kebaikan, ambil yang paling besar kebaikannya. Tapi kalau keburukan terkumpul di sana, maka kerjakan yang paling kecil keburukannya. Ini dalam kabar kalau kita nggak bisa berlepas diri dari kedua-duanya, nggak bisa kita berlepas, nggak bisa kita tinggalkan. Mau nggak mau harus dikerjain salah satunya. Jadi kerjain yang paling kecil keburukannya. Seperti apa di sini contoh? Fa in kana ihdal mafsadataini haraman wal ukhra makruhatan qaddimul makruha 'alal harami. Apabila ada dua keburukan, yang satu hukumnya haram dan yang satu hukumnya makruh, qaddimul makruha 'alal harami, maka dia harus memilih, maka dia kerjakan yang makruh, ya, dan dia tidak kerjakan yang haram. Fa yuqaddimul akla minal mustabih 'alal haram al khalis. Maka kalau dia dihadapkan dengan dua makanan, yang satu hukumnya syubhat. Tahu ya Pak syubhat Pak ya? Syubhat itu rancu. Dari satu sisi ada halalnya, di sisi yang lain haram. Dan makanan yang kedua benar-benar haram. Mana yang dia pilih? Dan karena dia harus makan di situ. Kalau nggak makan dia ya kelaparan. Maka dia ambil makanan yang syubhat. Karena lawannya tadi benar-benar haram. Wa kadzalika yuqaddimu sayyidul makruhat 'alal muharramat. Dan juga demikian ya jamaah Allah, kalau memang harus dilakukan, ambil yang hukumnya makruh, ya, kemudian tinggalkan yang haram. Wa in kanatil mafsadatani haramaini qaddimi akhaffahuma tahriman. Akan tetapi kalau dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama haram, kalau tadi makruh sama haram, dahulukan yang makruh. Ini sama-sama haram, maka qaddim akhaffahuma tahriman, kerjakan yang paling kecil keharamannya. Wa kadza idza kanat makruhatain qaddim ahwanahuma. Itu juga kalau dihadapkan dengan dua makruh, maka dahulukan yang paling kecil hukum makruhnya. Nah, jadi jangan sekalian kalau dalam perkara seperti ini ya, dahulukan yang paling kecil, bukan dahulukan, kerjakan yang paling ringan dampak buruknya. Sering dicontohkan ulama seperti orang yang tersesat, kesasar di tengah-tengah hutan, dan dia nggak ada makanan, cuma ada bangkai, ya kan? Kalau dia makan bangkai, ini asalnya bangkai itu haram. Dan yang satu barang curian dari orang lain, yang punya temannya misalkan, dan temannya nggak mau memberi. Satu cara dengan cara apa? Mencuri seperti itu. Mana yang dia lakukan? Maka dikatakan dia lebih baik memakan bangkai tadi. Kenapa? Karena bangkai ini keburukannya hanya untuk dia. Tapi kalau mencuri, ini keburukannya untuk dia dan juga untuk temannya tadi. Maka di sini gambaran yang para ulama yang memberikan contoh di sini penjelasan bahwasanya dalam masalah yang seperti ini kita dahulukan yang paling kecil, ya, yang paling ringan dampak keburukannya. Nah ini jamaah sekalian ya, kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah pokok ya, yang kita sebutkan malam hari ini. Tentunya masih banyak sekali kaidah-kaidah dasar pokok dalam agama ini. Ini saya ambil dari Qawaidul Fiqh ya, kaidah-kaidah fikih, dan tujuannya supaya lebih memudahkan kita dalam memahami syariat ini. Semoga ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan melintas. Ada pertanyaan? Apa sudah habis bisa? Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa tema kita malam ini, kaidah tadi.
Belum bisa ya Pak ya? Belum ya? Lanjut ya Pak? Atau gimana? Ada pertanyaan? Soal boleh silakan. Katanya nyampaikan setiap perintah Ya. itu kan adalah membawa kemaslahatan. Pertanyaannya bagaimana ketika perintah itu tidak bisa kita kerjakan? Misal, misalnya kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan perintah untuk puasa, kita bisa melaksanakannya. Tapi ketika ada perintah lain di ayat lain ya ayyuhalladzina amanu kutiba kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Kan kita tidak bisa melaksanakannya. Terus bagaimana sikap kita? Apakah ya kita pasrah dia atau gimana? Kita harus bedakan antara syariat yang sudah ditetapkan dengan ketidakmampuan kita mengamalkan syariat tadi. Syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada umumnya jemaah sekalian, nanti sebenarnya kaidah berikutnya, semua syariat yang telah Allah tetapkan itu tidak akan di luar dari batas kemampuan kita. Pasti itu sesuai kemampuan dari manusia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariat itu ya, ada kemaslahatan kalau ini dilakukan. Seperti kisos, walaupun kisosi hayat kata Allah Subhanahu wa taala kan, walaupun kisosi hayat dunia udil albab ya. Nanti kita sama cek ayatnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perkara kisos itu ada kehidupan bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan bagaimana? Ya dengan kisos ini menjaga kehidupan. Maka dengan ditegakkannya kisos, orang yang membunuh dia dibunuh, ini menjaga kehidupan bagi orang lain. Pertama, orang lain tidak akan bermudah-mudahan membunuh nyawa, menghilangkan orang lain, karena dia akan takut dengan kisos. Ya. Jadi dengan kisos membawa kebaikan. Nah, gimana kalau kita nggak mampu menerapkan kisos tadi? Ketidakmampuan kita tadi jamaah sekalian ya, maka ini tergantung sesuai kondisi orang tadi. Dan bukan maknanya berarti di amalan tersebut tidak mengandung kemaslahatan, tidak mengandung kebaikan. Jadi kita harus bedakan, semua yang ditetapkan itu berkemaslahatan, tetapi orang yang tidak mampu melakukannya, yaitu berbeda lagi pembahasannya, beda lagi hukumnya. Dan nanti dikaitkan dengan niat. Saya saja dulu sedikit aja ya. Dikaitkan dengan niat. Dia sudah niat mau mengamalkan suatu amalan. Qadarullah dia nggak mampu melakukan amalan tadi. Niat mau umrah, niat mau haji. Qadarullah sampai sekarang nggak kepanggil, nggak ada haji. Nggak umroh, tapi dia kelihatan dari usahanya, dia nabung, dia gimana caranya supaya naik haji umroh, tapi uang tabungan itu ada aja keperluan yang lain. Maka dengan niat tadi Allah Subhanahu wa taala belajar pahala yang besar untuk ya. Man hamma bihasanatin ya walam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan kata Nabi. Barang siapa yang berniat kebaikan dan dia tidak jadi menunaikan kebaikannya tadi, Allah tetapkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jadi mungkin itu Pak ya. Allah Subhanahu sudah masuk waktu Isya. Dan tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.